Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oh iya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 1. Oh iya anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, lebih baiknya kita membacakan Pancasila ya. Mari kita mulai bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya anak-anak, di sini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu siswa mampu membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Kedua, siswa mampu mengidentifikasikan masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan karakteristik dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam masyarakat dengan tepat. Keempat, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Oh iya anak-anak, perhatikan gambar di atas ini. Adakah yang tahu gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar padi. Ada yang tahu apa itu padi? Iya, betul. Tadi ada teman-temannya yang bilang, "Bu, padi itu tanaman yang bermanfaat bagi kita semua." Karena apa padi bermanfaat untuk kita semua? Karena tanaman padi merupakan bahan pokok makanan masyarakat Indonesia. Ada juga yang bilang tadi, "Bu, padi merupakan tanaman berbiji satu yang disebut monokotil." Baik, di sini Ibu akan memberikan informasi tentang padi. Padi bisa digunakan untuk bahan dasar pembuatan sampo dan dapat juga untuk pembuatan kerajinan tangan seperti pembuatan bingkai foto. Dan bisa juga digunakan untuk bahan bakar ibu-ibu di rumah untuk memasak. Ayo anak-anak semua perhatikan bacaan yang udah Ibu tampilkan di layar sini ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan tanaman ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi.
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagoira isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, setelah anak-anak menyimak bacaan yang tadi, di daerah tempat kalian pasti banyak dong tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan. Contohnya yaitu buah pepaya, buah mangga, buah kelengkeng, buah jambu, dan lain-lain ya. Nah, di sini ibu akan menugaskan kalian untuk memilih salah satu tanaman yang bermanfaat yang ada di sekitar rumah anak-anak. Setelah itu, anak-anak membuat pertanyaan tentang tanaman yang anak-anak pilih ya. Setelah itu, ayo kita perhatikan gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Dan gambar apakah ini? Iya, betul. Itu adalah merupakan gambar dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di sini ibu akan menjelaskan tentang karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitaran pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya yaitu seperti perumahan, pertanian, peternakan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ada pula perkebunan nanas dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya dijadikan untuk objek wisata. Contohnya yaitu seperti pertama Pantai Mutun, kedua Pantai Klara, ketiga Pantai Sariringgung, dan lain-lain. Selanjutnya, anak-anak ibu tugaskan untuk mengisi tabel yang sudah ibu tampilkan di layar berikut ini ya. Nah, baik anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Apa sajakah yang kita pelajari pada hari ini? Adakah yang bisa menjawab? Iya, betul. Hari ini kita mempelajari tentang pertama, tanaman padi, proses penanaman padi dari bibit hingga panen, dan ketiga yaitu karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Baik, Ibu cukupkan sampai sini ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.